Shalom Aleichem, Ibu Bapak, Saudari-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bercakap-cakap di seputar pujian. Karena sejatinya ujian tak boleh menghalangi pujian. Pujian kali ini didasarkan pada Kidung Jemaat nomor 278, syair dan lagunya dikarang oleh James M. Black, yang pada saat itu menjadi bagian dari pelayan Tuhan yang melayani sekolah minggu dan menjadi ketua persekutuan kaum muda di zamannya. Ia dan seisi keluarganya bersama-sama terlibat secara aktif dalam pelayanan di gereja Metodis. Lalu setelah ia mulai menjelaskan tentang firman Tuhan pada satu ketika, ia menciptakan lagu ini hanya dalam 15 menit. Karena ia merefleksikan materi ajarnya dalam perenungan, dalam refleksinya tersebut, ia merasa bahwa belum ada orang yang mengarang cerita dan berita tentang apa yang mau ia sampaikan melalui kidung pujian. Yang sejatinya seringkali kita nyanyikan bersama-sama, tapi kalau kita menghayati kata demi kata pada syair lagu ini, kita akan merasakan betul dampaknya bahwa kita bersama-sama mau pada saatnya nanti nama kita ada di kitab kehidupan. Bila sangkakala menggegap, mari kita nyanyikan bersama-sama. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Lagu ini bicara jauh lebih besar dibandingkan apa yang kemudian direfleksikan pada saat itu. Tapi kita kemudian bersama-sama mengimani dan meyakini ketika kita percaya pada Yesus Kristus, kita menjadi orang-orang yang ditebusnya, dan kemudian kita bersama-sama punya iman dan pengharapan bahwa dalam cinta kasih Allah, pada saat nama dibacakan, ada nama kita juga disebutkan di sana. Itu menjadi sebuah kebahagiaan. Dan ini didasarkan pada pemahaman perenungan James M. Black secara khusus terkait dengan wahyu yang disampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Kalau kita baca secara khusus Wahyu pasal 20 ayat 11, ayat 12, lalu ayat 15, kita akan melihat di sana bahwa ketika ada hukuman yang terakhir, maka orang-orang yang tertulis namanya masuk dalam kitab kehidupan, yang tidak ada namanya dilempar dalam lautan api itu sendiri. Ayat ini berbicara tentang, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ini menjadi bagian dari perenungan dan penghayatan James M. Black saat itu ketika ia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bahkan ia percaya dalam keyakinannya yang sungguh bahwa dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi bagian dari orang-orang yang namanya disebutkan dalam kitab kehidupan. Dan karenanya kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita pada saatnya nanti. Dalam perjalanannya melayani bersama dengan keluarganya, ia pernah ada di sebuah daerah kumuh. Pada saat itu, ia berjumpa dengan seorang gadis belasan tahun usianya. Lalu dalam perjalanannya bersama dan perjumpaannya dengan seorang gadis tersebut, ia berkata mau nggak ikut ke sekolah minggu. Sang gadis berkata bahwa saya malu. Kenapa? James dan istrinya bertanya-tanya mengapa sang gadis tersebut merasa malu untuk bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Dia bicara soal
Ia merespons pertanyaan mereka tentang pakaian yang ia gunakan. Baginya, pakaiannya terlalu lusuh untuk masuk dalam persekutuan orang-orang percaya yang kemudian menggunakan baju yang bagus-bagus. Ia takut dibully, ia takut dinyinyiri, ia takut kemudian dipermalukan oleh berbagai macam orang yang ada di sana. Lalu kemudian James dan istrinya membelikan pakaian yang pantas dan layak untuknya untuk bersama-sama beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam perjumpaan demi perjumpaan, sang gadis ini pun aktif terlibat dalam pelayanan secara khusus persekutuan kaum muda. Lalu suatu ketika dalam kebiasaan mereka di saat itu, James selalu mengajar, lalu kemudian kalau dia absen, nama masing-masing orang, masing-masing murid, masing-masing adik layan yang diajar, ia selalu memberikan kesempatan mereka tidak hanya sekadar menyampaikan bahwa mereka hadir dan ada, tapi juga menyampaikan satu ayat yang menjadi ayat hafalan mereka. Lalu kemudian ketika nama-nama dibacakan olehnya, lalu sampai pada nama sang gadis tersebut, tidak ada jawaban. James pun merenung. Ini menjadi cikal bakal nyanyian pujian yang kita nyanyikan hari ini. James merenung dan James berpikir dalam hatinya betapa sedihnya pada saat nama kita dibacakan di kitab kehidupan. Kita tidak ada dan tidak hadir di sana. Betapa sedihnya ketika pada saatnya nanti bahkan nama kita tidak tercatat pada kitab kehidupan. Dalam perenungannya tersebut kemudian dia berpikir nyanyian lagu rohani apa yang pantas atau pas untuk situasi ini. Ia mencari-cari dan ternyata ia tidak menemukannya. Lantas ia berpikir kalau begitu mengapa tidak ia menciptakannya. 15 menit menjadi waktu yang singkat tapi juga bermakna karena syair dan lagu ini tercipta. Suatu ketika James juga sudah tidak ada sebuah keadaan peperangan terjadi. Lalu di tengah keriuhan, perawat menangani tentara-tentara yang terluka akibat perang tersebut. Ada seorang perawat yang terhentak dengan ucapan seorang tentara. Kecil sekali, lirih ucapannya. Ia menyebutkan satu kata, ada. Lalu sang perawat menghampiri tentara tersebut dan bertanya, ada yang bisa dibantu? Apa yang kamu perlukan? Sang tentara pun menjawab, tidak, saya tidak memerlukan apa-apa. Saya hanya menjawab karena malaikat-malaikat sudah mulai mengabsen nama saya di surga. Sudah mulai membacakan daftar hadir dan nama saya disebutkan di sana. Tidak berapa lama kemudian, sang tentara pun meninggal. Sang perawat menyaksikan hal tersebut lalu merenungkan. Bahkan kita semua kalau mendengar cerita ini, pasti kita merenungkan betapa indahnya ketika nama kita dibacakan di kitab kehidupan. Lalu jawaban kita ada atau hadir. Kalau kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di rumah Bapa yang kekal kudus. Perempuan tadi pada kisah James M. Black rupanya tidak hadir karena ia juga ada di masa-masa kritisnya. Saya berharap ia juga menyampaikan kehadirannya ketika namanya dibacakan. Itu menjadi sebuah misteri, bahkan kita semua sedang menjalani misteri demi misteri di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah kita menjalaninya dengan penuh sukacita sambil terus memuji serta memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana syair dan pujian ini dinyatakan di sana dari pagi hingga malam. Mari kita bekerja mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Semoga di saat itu kita semua ada ketika nama kita dibacakan di kitab kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita.